Perang Banjar merupakan perang untuk melawan kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1859 hingga 1906. Perang ini termasuk dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nama lainnya adalah Perang Kalimantan Selatan atau Perang Banjar Barito karena letaknya di Kesultanan Banjar. Wilayah perang ini meliputi Kalimantan Selatan dan Tengah. Konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Ternyata Belanda menginginkan hal yang lebih, yaitu ikut campur di urusan kerajaan, yang tentu membuat situasi kerajaan bertambah kalut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Pada abad ke-16, Belanda atas nama East United India Company sudah datang dan menjalin kontrak di Pulau Kalimantan, tepatnya pada tahun 1606. Pada tahun 1635, kontrak pertama perdagangan lada ditandatangani bersama dengan Kesultanan Banjar. Waktu itu, lada merupakan produk mewah di Eropa yang tentunya menjadi alasan utama Belanda berada di tempat ini. Beberapa dekade berikutnya, setelah muncul peperangan kecil dan bentrokan senjata karena kontrak lada yang tidak dipenuhi, yang paling serius adalah insiden pembunuhan 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang di kota Waring pada tahun 1638. Pada abad ke-19, Herman William Daendels selaku gubernur Hindia Belanda memutuskan untuk meninggalkan Banjarmasin atas pertimbangan tidak ekonomis. Kemudian Inggris mengambil alih Kalimantan sebagai akibat dari Perang Napoleon pada tahun 1811. Namun pada Desember 1816, kewenangan Kalimantan kembali dari Inggris ke Belanda. Belanda menandatangani kontrak baru dengan Sultan. Pada Januari 1817, bendera Sultan diganti dengan bendera Belanda. Perlahan, kekuasaan Sultan digantikan oleh Hindia Belanda. Di tahun-tahun berikutnya timbul pemberontakan kecil dan ada kontrak tidak adil yang ditandatangani. Sultan Tahmidillah I memiliki 3 orang anak yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai sultan, yaitu Pangeran Amir, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Rahmat. Muncullah Pangeran Nata yang merupakan saudara Sultan Tahmidillah I. Antagonis ini membunuh Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat atas bantuan Belanda. Hanya Pangeran Amir yang selamat. Belanda lalu mengangkat Pangeran Nata menjadi Sultan Tahmidillah I. Pangeran Amir selamat karena ia meninggalkan wilayah kerajaan dan pergi ke saudara ibunya, tepatnya di daerah Batu Licin. Dan Pangeran Amir juga mendirikan kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Susan. Nah, disinilah Pangeran Amir membangun kekuatan untuk melakukan penyerangan kembali ke wilayah kesultanan. Pangeran Amir yang selamat tentu tidak menerima Sultan Tahmidillah II menjadi Sultan Banjar. Setelah Pangeran Amir merasa cukup kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Sultan Tahmidillah II, konflik pun meletus setelah beberapa tahun. Namun dengan mudahnya Sultan Tahmidillah II dan Belanda mengalahkan Pangeran Amir. Pangeran Amir ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka. Tapi kemenangan atas Pangeran Amir ini tidaklah gratis. Sultan Tahmidillah II harus membayar daerah Kota Waringin, Bulungan, Pasir, dan Kutai kepada Belanda. Pangeran Antasari adalah putra dari Pangeran Amir yang lahir di tahun 1809. Pangeran Antasari kecil sudah membenci kehidupan istana yang penuh dengan politik, intrik, dan pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Dia lebih sering hidup di masyarakat biasa, bermain bersama rakyat biasa, hidup bertani dan berdagang, serta mempelajari agama Islam dengan para ulama. Agama Islam yang sangat berpengaruh di kehidupan Pangeran Antasari. Tak heran, Pangeran Antasari memiliki akhlak yang baik, seperti jujur, ikhlas, dan pemurah. Tak hanya itu, Pangeran Antasari juga sangat tabah dalam menghadapi cobaan, dan memiliki pandangan yang cukup luas dan jauh sehingga dia sangat disukai oleh rakyat. Sehingga Pangeran Antasari menjadi pemimpin yang baik bagi rakyat Kalimantan Selatan. Kondisi kesultanan cukup memprihatinkan, tidak stabil dan kacau. Sultan Tahmidillah II wafat dan diganti oleh Sultan Sulaiman yang hanya 2 tahun memerintah.
Lalu Sultan Adam yang melanjutkan pemerintahan. Wilayah Kesultanan Banjar sekarang tinggal sedikit, yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai, dan Martapura. Sedangkan wilayah lainnya itu sudah dikuasai oleh pihak Belanda. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1826 itu cukup merugikan Kesultanan Banjar. Isinya yaitu Kesultanan Banjar tidak bisa membuka hubungan diplomasi dengan negara lain selain Belanda. Pengecilan wilayah Kesultanan Banjar karena beberapa bagian wilayah menjadi milik dan diawasi oleh Belanda. Tokoh yang memangku jabatan Mangkubumi pun harus disetujui oleh pemerintah Belanda. Padang perburuan yang menjadi tradisi dan penuh dengan menjangan pun harus diserahkan ke Belanda, seperti Padang Bajinga, Padang Pacakan, Padang Simupuran, Padang Ujung Karangan, dan Padang Atira. Penduduk sekitar dilarang berburu di menjangan itu. Pajak penjualan intan pun didapat oleh Belanda dengan jumlah 10% dari harga intan, dan harga pembeliannya juga diatur oleh Belanda. Satu-satunya yang terlihat baik adalah Belanda melindungi Kesultanan Banjar apabila diserang oleh musuh, baik musuh dari dalam negeri maupun luar negeri. Kelihatannya Belanda melindungi kedaulatan Kesultanan Banjar, tapi justru musuh Kesultanan Banjar adalah Belanda itu sendiri. Perjanjian yang tidak seimbang ini tentu dipengaruhi oleh tindakan pendahulu Sultan Adam, yaitu Pangeran Nata. Pangeran Nata yang dibantu oleh Belanda untuk merebut kekuasaan bagaikan bersekutu dengan setan. Akibatnya, Pangeran Nata harus membalas budi Belanda dengan perjanjian yang sangat menguntungkan Belanda, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Perang Banjar pada 28 April 1859. Setelah Sultan Adam mangkat, Pangeran Tamjidillah diangkat oleh Sultan Banjar. Padahal rakyat Banjar ingin agar Pangeran Hidayatullah yang menjadi sultan karena dia adalah putra dari Sultan Adam. Tapi Belanda tetap memaksa agar Pangeran Tamjidillah tetap menjadi sultan dan Pangeran Hidayatullah hanya sebagai Mangkubumi. Penindasan dan perlakuan Belanda yang seenaknya sendiri pada rakyat Kesultanan Banjar membuat rakyat marah. Pemerintah Hindia Belanda mulai waspada akan kemunculan pemberontakan. Penduduk Banjar mulai melawan Belanda dengan membawa semangat perang agama. Kelemahan Sultan Tamjidillah mulai mengakibatkan kekacauan. Kondisi yang semakin panas membuat Pangeran Antasari tampil menjadi pemimpin rakyat Banjar. Awalnya, Pangeran Antasari menghimpun kekuatan rakyat yang sudah muak pada Belanda. Tak lupa Pangeran Hidayatullah yang juga diajak yang kini menjadi Mangkubumi. Pangeran Hidayatullah pun setuju. Pada tanggal 28 April 1859 pecahlah Perang Banjar. Pihak Kesultanan Banjar dipimpin oleh pahlawan nasional yang sangat dikenal, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Demang Lehmat, Haji Buyasin Tumenggung Antalauddin, Pangeran Amrullah, dan lain-lain. Serangan mengarah ke tambang Nassau Orange milik Belanda dan benteng Pengaron. Sebagai reaksi, pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi dan mengutus Kolonel Augustus Johannes Andersen untuk mengambil alih komando militer. Dia dibantu oleh Letnan Kolonel J.M. Vertis. Setelah berhasil menguasai dua tempat tersebut, muncullah pertempuran di beberapa tempat lain, seperti pertempuran Benteng Tabaniau di Agustus 1859, pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859, pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, pertempuran Amawang pada Maret 1860, dan Tumenggung Surapati sukses merusakkan kapal Onrus di Sungai Barito. Keberpihakan Pangeran Hidayatullah kepada rakyat semakin jelas dan menjadi anti Belanda. Ia menolak tuntutan oleh Belanda agar menyerah, hingga akhirnya Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada Juni 1860 dan memerintahkan seorang petinggi Belanda untuk memerintahkan Kesultanan Banjar. Perang Banjar semakin meluas setelah kepala daerah dan para ulama juga bergabung dengan pemberontak. Mereka memperkuat tentara Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah untuk melawan penjajah. Sayangnya, pasukan pemberontak kalah oleh persenjataan Belanda yang begitu canggih dan modern. Setelah terus berperang hingga 3 tahun, Pangeran Hidayatullah menyerah ke Belanda pada tahun 1861 dan dibuang ke daerah Cianjur.
Menyerahnya Pangeran Hidayatullah membuat Pangeran Antasari menjadi satu-satunya pemimpin pemberontakan dan keturunan Kesultanan Banjar. Untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi, Pangeran Antasari meneriakkan slogan, "Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah." Sehingga rakyat, alim ulama, dan pejuang mengakui Pangeran Antasari sebagai penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pangeran Antasari tidak bisa menolak dan dia harus mengemban kedudukan yang dipercayakan rakyat dan kaum ulama sepenuhnya. Dia begitu tawakal kepada Allah. Sekarang Pangeran Antasari bertugas sebagai kepala pemerintahan, komando tertinggi perang, dan pemimpin Islam tertinggi. Sejarah Perang Banjar semakin mendekati akhir dari kekalahan Kesultanan Banjar. Sedikit demi sedikit semakin tampak. Pasukan Belanda dipasok berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando di Sungai Tawe. Dari sana, Pangeran Antasari dibantu oleh dua putranya, seperti Gusti Muhammad Said dan Gusti Muhammad Seman. Selain itu juga dibantu oleh Kiai Demang Lehman dan Tumenggung Surapati. Tapi beberapa hari kemudian Pangeran Antasari wafat, lalu dimakamkan di Hulu Tewe. Meskipun Pangeran Antasari sudah wafat, pemberontakan pada Belanda masih berlanjut. Sekarang dipimpin oleh dua putranya, tapi tetap saja perlawanan melemah dan perbedaan kekuatan yang signifikan. Di tahun-tahun akhir perang, Belanda berhasil menangkap dan membunuh beberapa tokoh perjuangan. Contohnya yang tertangkap seperti Tumenggung Aryapati dan Kiai Demang Lehman. Sedangkan yang gugur yaitu Tumenggung Macanegara, Tumenggung Naro, Panglima Bukhari, dan Rashid. Menantu Pangeran Antasari yaitu Pangeran Perbatasari tertangkap oleh Belanda ketika bertempur di Kalimantan Timur pada tahun 1866. Ia diasingkan ke Tondano di Sulawesi Utara. Panglima Bakumpai juga tertangkap dan digantung pada tahun 1905 di Banjarmasin. Gusti Muhammad Seman juga wafat di pertempuran Baras Kuning di daerah Barito. Hasil akhir dari kekalahan Kesultanan Banjar. Sejarah Perang Banjar selesai pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjarmasin. Korban dari pihak Belanda lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak kolonial kehilangan 3.000 hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam pasca perang ini. Belanda semakin menusukkan taring dan kukunya di tanah Kalimantan. Nah, demikianlah informasi tentang sejarah Perang Banjar. Jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.